warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah. Saya mahasiswa kelas 1B dari keperawatan alih jenjang. Sekarang pertama kita akan memvalidasi dulu nama pasien. Biasanya suka dilihat ada di gelang tangannya. Terus pastikan bayinya ada di tempat yang datar, kering dan hangat. Sebelum pemeriksaan fisik juga kita sudah mempersiapkan peralatan yang ada di sebelahnya. Di sini. Terus untuk tahap orientasi sebelumnya kita sudah melakukan, jangan lupa untuk 3S, senyum, salam, dan senyum, sapa, dan santun. Terus menjelaskan kepada keluarga untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada bayinya. Setelah itu, setelah identifikasi dan minta izin, sekarang tanyakan kepada keluarga apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan, lalu kontrak waktu. Sekarang ke tahap kerja. Sebelum melakukan tindakan pemeriksaan fisik, sebaiknya kita melakukan cuci tangan dulu 6 langkah. Sebelum melakukan tindakan, kita mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertama-tama kita akan mengukur lingkar kepala bayi dulu. Mulai dari posterior ke anterior. Biasanya normal lingkar kepala bayi itu antara 33 cm sampai 35 cm. Terus kita mengukur juga lingkar dadanya. Setelah mengukur lingkar kepala sama lingkar dada, sekarang kita akan melakukan karena di sini nggak ada untuk pemeriksaan panjang badan, jadi kita akan melakukan pemeriksaan panjang badannya dengan menggunakan Medline. Pertama, miringkan dulu dari bayinya, diukur dari kepala sampai ke kaki. Setelah mengukur panjang badan, kita akan melakukan timbang berat badan. Seluruh pakaian bayi dibuka dulu sebelum melakukan timbang badan. Normal berat badan bayi itu antara 2,5 kg sampai 4 kg, 4.000 gram. Bila sudah melakukan timbang badan, bayinya sedikit dirapikan kembali.
untuk pemeriksaan setelah timbang badan, kita akan mengukur pernapasan bayi. Untuk melihat pernapasan bayi, kita nggak usah membuka pakaian bayi, cukup melihat pergerakan dada sama perut bayi aja. Biasanya normalnya pernapasan bayi itu dari 30 sampai 60 kali per menit. Tapi kalau misalnya aktif, bayinya bisa sampai 80 kali per menit. Setelah itu kita ukur nadi bayi. Menggunakan stetoskop bayi. Hitung sampai 1 menit. Normalnya itu sekitar 100 sampai 160 kali per menit. 100 sampai 160 kali per menit. Ya. Sudah nadi, kita mengukur suhu. Udah. Nah, untuk setelah suhu, kita mengecek penampilan postur tubuh bayi. Sekarang kita melihat ke postur tubuh bayinya. Untuk melihat postur tubuh bayinya, kita melihat biasanya kalau untuk bayi baru lahir itu bentuk tubuhnya itu fleksi. Terus kita melihat juga pertama ke kulit. Saat bayi baru lahir itu biasanya kulit bayi itu berwarna merah, cerah dan lembut. Untuk 2-3 hari ke depan, biasanya warnanya mulai pink, kering, dan di bagian kulit bayinya mengelupas. Ketika bayi baru lahir, biasanya terdapat vernix caseosa, terus juga di belakangnya terdapat kadang-kadang ada lanugo. Terus ketika bayi baru lahir itu, matanya suka udim pada mata, wajah, kaki, dan tangan. Kalau laki-laki biasanya udim juga di bagian skrotum atau perempuan pada labianya. Untuk perubahan warna yang normal biasanya untuk bayi baru lahir itu biasanya suka ada akrosianosis. Akrosianosis itu jadi untuk bayinya kedinginan ketika dilahirkan. Terus suka ada kutis marmorata, itu biasanya di kulit bayinya seperti marmer, itu sama juga menunjukkan bayinya kedinginan. Untuk kulitnya, kalau kelihatan ikterik jaundice, itu biasanya terlihat setelah 2-3 hari. Dan untuk dilihatnya biasanya kalau ada petechi atau ekimosis, biasanya kalau ada bayinya trauma waktu lahir. Kalau ada milia, biasanya dilihat dari hidung atau dagu atau di sekitar pipi, itu warna bercak putih. Kalau untuk dilihat juga ada miliaria atau tidak, biasanya itu untuk kelenjar keringat, biasanya ada di sekitar ketiak, lipatan paha, dan siku. Dan dilihat ada perubahan warna harlequin atau tidak, ada Mongolian spot di sebelah pantatnya. Untuk sekarang ke bagian kepala, kita lihat fontanel anteriornya itu biasanya menutup ketika bayi berusia 18 bulan.
Terus fontanel posterior biasanya menutup di usia 2-3 bulan. Ketika bayi baru lahir, lihat juga bagian kepalanya, biasanya suka ada kaput susedum, itu biasanya menghilang setelah 2 minggu, atau misalnya terdapat sepal hematom, biasanya menghilang sekitar 4 minggu. Kita ke mata. Mata bayi baru lahir itu biasanya udim, terus mata bayi juga biasanya tertutup, dan punya kelenjar air mata tapi sedikit atau bahkan tidak ada. Untuk refleks pertama, refleks kornea. Refleks kornea itu pakai tisu. Bila kita didekatkan tisu ke mata bayi, biasanya mata bayi langsung menutup. Terus refleks pupil, kita ngelihat dari pakai pen light adanya mengedip atau enggak, atau pupilnya tiba-tiba mengecil. Terus untuk refleks doll eye, biasanya bila kepala bayi digerakkan perlahan, biasanya matanya tetap diam. Kita lihat juga kelainannya, bila bagian mata itu kelainannya itu seperti strabismus. Kita ke telinga bayi. Untuk bagian telinga bayi biasanya pina sejajar dengan outer cambus eye di bagian ujung alis, itu normalnya. Terus bagian pina telinga juga fleksibel, juga terdapat kartilago. Dan untuk refleksnya itu refleksnya biasanya untuk dikagetkan, biasanya bayi kaget, biasanya langsung mengepal. Untuk pada rongga hidung, kita lihat ada nasal discharge atau enggak. Biasanya bagian hidungnya suka terdapat kotoran berwarna putih, biasanya itu ketika sisa-sisa waktu lahiran air ketuban ibu. Kita lihat juga pasase udaranya. Pasase udaranya ditutup hidung satu, terus hidup lagi hidung satunya lagi, itu hembusannya sama atau enggak. Terus refleks grabelar itu kita mengetuk bagian hidung bayi bagian atas, biasanya bayi langsung mengedip. Kita ke mulut. Kita lihat mulutnya intek atau enggak, utuh atau enggak. Terus lihat dulu salivasinya, itu minimal biasanya. Terus kita lihat pakai ini, uvula biasanya ada di tengah. Biasanya bayi juga akan menangis keras. Untuk minor menangis keras ketika kalau misalnya enggak. Terus kalau misalnya ada kelainannya pada mulut bayi itu, ada natal teeth atau gigi untuk bayi baru lahir. Nah, kita ke refleks pada mulut. Biasanya mulut itu untuk sucking refleksnya, kita stimulus biasanya masukkan endot atau empeng ke mulut bayi, bayi langsung menghisap atau enggak. Atau untuk routing refleksnya kita menyentuh bagian pinggir bibir bayi. Biasanya bayi suka mengikuti rangsangan itu. Terus kalau gag refleks, biasanya kita bawa misalnya ini tang spatel, kita masukin ke mulut bayinya suka ada refleks untuk muntah. Untuk extrusion refleks, bila kita sentuh lidahnya akan mendorong keluar. Kalau misalnya hilang itu ketika usia bayi usia 8 bulan, usia 4-8 bulan. Jika lebih, misalnya 8 bulan masih ada refleks seperti itu, biasanya dengan bayi Down syndrome. Kita lihat leher biasanya bayi pendek, tebal, dan terlihat tebal.
refleksnya itu tonic neck reflex. Jadi jika kepala bayi dimiringkan ke sebelah sini, maka si tangan dan kakinya akan ikut ekstensi ke tersebut. Kayak gini. Ini. Nah, terus naik right reflex, jika kita angkat badan bayi, maka kepala bayi akan mengikuti. Kita ke bagian dada. Rasio anteroposterior dan latelar bayi itu 1:1. Jadi bila di sini 6 cm, bila di sini misalnya 6 cm, maka di pinggir dan belakangnya juga 6 cm. Lalu ada refleks batuk ketika bayi baru lahir, terus presesosipoidusnya terlihat jelas, terus bunyi napasnya bayi biasanya vesikuler atau bilateral. Terus kalau misal bagian dada itu biasanya kalau terlihat abnormalitas bila terlihat ada pigeon chest atau ada sekresi pada dadanya. Untuk paru-parunya kita lihat dulu kedalaman sama rate-nya berapa. Terus ke jantung. Jantung itu biasanya kita lihat di interkosta 4-5, perbatasan sternal kiri dan lateral. Jadi di sebelah kiri itu ini. Sebelah kiri. Terus S2 biasanya kita dengarkan lebih tajam dibandingkan dengan S2, lebih tajam dibandingkan S1. Untuk abdomen bayi itu berbentuk silindris ya. Hepar teraba 2-3 cm di bawah margin kosta kanan, di sebelah sini hepar. Terus limpa pada daerah ujung dapat teraba pada akhir minggu pertama. Terus dia juga ada umbilical cord, biasanya warna bening kebiruan. Terdapat di dalamnya itu ada arteri 2 dan venanya 1. Ginjal juga teraba di sekitar umbilical 1-2 cm. Terus kalau ada kelainannya itu seperti hernia umbilicalis. Refleksnya crawling reflex. Bila kita tengkurapkan bayi, biasanya bayi ada refleks untuk bergerak maju dengan pelan. Biasanya hilang pada usia 6 minggu. Sekarang kita ke genitalia. Kalau untuk wanita biasanya labia minora dan majoranya, klitoris itu terlihat bengkak. Terus ada meatus uretra di belakang klitoris. Terus di bagian lipatannya juga terdapat vernix. Terus harus sudah miksi 1x24 jam. Tapi untuk pria kita lihat juga ada meatus uretra di ujung penis atau enggak. Skrotumnya teraba, testisnya teraba di skrotum atau enggak. Terus ada smegma atau enggak di ujung penisnya. Terus harus sudah miksi 1x24 jam. Untuk ke bagian punggung dan rektum itu lihat spina intake-nya ini utuh atau enggak, bagian tulang belakangnya. Terus mekonium juga udah harus keluar 1x24 jam. Kita lihat di bokong sama rektum, di bagian anusnya terbuka, biasanya mekonium harus udah keluar ya. Terus refleks analnya kita tekuk si lutut bayinya ke dalam, lihat ada pengerutan di rektumnya atau enggak. Terus refleks peres itu bayi tengkurap, terus sentuh jari bagian sakrum, terus memanjang
ke sepanjang spina, maka bayi akan merasakan nyeri dan menangis keras. Untuk ekstremitas, kita lihat jari-jari bayinya, jumlahnya ada berapa, atas dan bawah. Terus ROM-nya, rentang geraknya penuh atau enggak, aktif. Terus kuku-kuku bayinya itu lihat berwarna apa, merah muda. Terus simetris atau enggak. Terus tonus ototnya harus sama kuat secara bilateral. Kita ke refleks. Kalau grasp reflex itu, bila kita menyentuh tangan atau kaki bayi, biasanya bayi ada refleks untuk langsung menggenggam. Terus untuk Babinski refleks, bila menggerakkan atau mengusap telapak kaki bayi yang ini, biasanya maka bayi akan langsung hiperekstensi kayak gini. Terus ankle clonus reflex, ketika lutut diangkat, ankle menjadi fleksi yang ini. Terus dance step reflex, jika bayi dipegang seperti ini ke atas, nah maka kakinya akan otomatis bergerak seperti menarik. Untuk Moro reflex, jadi ketika kita mengagetkan bayi, maka ekstremitas akan ekstensi dan abduksi dengan cepat, biasanya kayak gitu. Terus galan reflex, jika kita sebagian sisi punggungnya, bagian spina disentuh, maka pinggul bayi akan bergerak ke arah sisi yang distimulasi. Biasanya hilang setelah usia 4 minggu. Setelah melakukan pengkajian fisik, kita rapihkan bayi seperti semula. Rapihkan bayi seperti semula. Bereskan alat. Cuci tangan. Setelah melakukan tindakan 6 langkah, lalu kita catat apa yang kita temukan ketika pemeriksaan fisik bayi di dokumen bayi. Terima kasih. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.